warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, anugerahnya yang berlimpah, yang tercurah, tidak putus-putusnya pada diri kita. Ya walaupun tidak sempurna, Pak. Ya, ada kekurangannya, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak. Oleh karena jamaah sekalian, kondisi seperti negeri kita sedang prihatin, sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tentu saja jamaah sekalian, ini jangan diperparah dengan kekufuran kita. Justru malah kita lalai dari ibadah, kita lalai dari ngaji jamaah sekalian. Masjidnya jadi kosong, kemudian banyak keharaman di mana-mana. Ini jangan sampai demikian, karena tentu saja jamaah sekalian, kesyukuran yang sejati adalah kalau kita tidak bermaksiat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi apa artinya ya mas sekalian? Ucapan tahmid itu bolak-balik, alhamdulillah, alhamdulillah. Namun ternyata nikmat yang ada malah justru membuat kita lalai. Ya, justru jamaah sekalian, untuk memperbaiki negeri kita harus kita tingkatkan syukurnya. Kita mau sendiri bisa jadi selama ini kita kurang bersyukur. Ya, kemudian kita mungkin banyak mencaci maki, kemudian kita masih juga banyak berakhlak yang tidak baik, suka ngambil punya orang gitu ya, kemudian kita kurang jujur dan lain-lain, sehingga kita diberikan pemimpin dan juga para pejabat di negeri ini yang memegang kebijakan ya mirip dengan rakyatnya gitu. Hendaknya kalau kondisi seperti itu, hendaknya kita mau sendiri saja. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang selalu istiqomah di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal mati kita masing-masing. Semoga pertemuan ini ya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, kita akan membahas adab yang baru. Karena hidup ini harus beradab. Bahkan dalam kondisi beribadah pun, dalam kondisi beramal baik pun harus juga dengan adabnya. Sebab kalau kita tidak beradab jemaah sekalian, ya bisa jadi amal ibadah yang kita lakukan sia-sia belaka. Adab yang akan kita pelajari kali ini adalah adab yang berkaitan dengan sedekah atau adabus shadaqah. Ya. Namun sebelum kita membahas tentang adab-adabnya, ya terlebih dahulu kita ingin jemaah sekalian saling mengingatkan tentang keutamaan dari sedekah. Tujuannya agar kita sebagai hamba Allah memiliki amalan rutin berupa sedekah selain amalan rutin lainnya jemaah sekalian. Kalau bisa lebih dari satu, kenapa cuma satu kita memiliki amalan yang dirutinkan? Kalau bisa 3, kenapa cuma 2 jemaah sekalian, dan seterusnya. Yang jelas kita selain amalan-amalan yang wajib, kita harus memiliki amalan andalan yang kita rutinkan jemaah sekalian. Mungkin kita tidak pernah tinggalkan selama hayat masih di kandung badan, kecuali karena uzur. Amal-amal ibadah sunnah yang kita bisa rutinkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan sedekah sebenarnya banyak, yang kita sebutkan ini hanya sebagian saja. Jadi agar kita ya mengulang kembali jemaah sekalian mengingat tentang keutamaan sedekah sehingga kita bersemangat, bermotivasi untuk bersedekah karena Allah. Yang pertama jemaah sekalian, agama kita yang mulia menyuruh kita kalau sedekah jangan ditunda-tunda.
Jangan ditunda-tunda selagi kita punya rezeki, ya. Karena Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Bakiru bis sadaqah, fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah." Jadi bersegeralah kalian bersedekah, jangan ditunda-tunda jamaah sekalian. Karena kata Nabi, bala itu adalah malapetaka, musibah, ya, malapetaka, musibah, cobaan-cobaan, musibah gitu ya. Ternyata tidak bisa melangkahi sedekah. Jadi kalau sudah ada sedekah maka nggak bisa dilangkahi ya mas sekalian. Nah ini faedahnya bala, faedahnya sedekah ternyata bisa menjaga kita dari musibah, malapetaka dan juga cobaan-cobaan hidup yang berat yang biasa dialami oleh orang-orang yang kemungkinan tidak sedekah ya mas sekalian. Jadi seakan-akan kalau ada bala yang akan mengenai kita, kalau kita sudah ditakdirkan terhindar, bisa jadi Allah berikan ilham kita untuk sedekah. Maka sering-seringlah sedekah agar hidup ini tidak terasa berat bagi kita jemaah sekalian. Atau seandainya kita mengalami kondisi berat, dengan kita sedekah rutin, itu insya Allah akan diringankan oleh Allah. Dengan adanya hati kita mungkin dikasih rasa yang tenteram jemaah sekalian, nggak terlalu merasa berat, karena sebenarnya berat dan tidak itu bisa jadi karena hati kita saja jemaah sekalian, ya. Atau bisa jadi Allah hilangkan musibahnya, Allah berikan solusi sedikit demi sedikit dan akhirnya hilang musibah itu. Itu adalah faedah dari sedekah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ternyata sedekah itu bisa menarik keberkahan dan juga menambah dari harta kita. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta jemaah sekalian. Ya, Nabi memberitahu tidak mengurangi harta. Walaupun asalnya itu adalah terkurangi, ya kita punya 1 juta, kita sedekahi 10.000 Pak, pasti terkurangi. Tapi Nabi ngomong tidak mengurangi berarti menunjukkan Allah akan ganti. Dan Allah akan memberikan, ya jemaah sekalian, pintu-pintu rezeki yang lain yang ternyata itu nanti akan nutup lagi Pak, bahkan melebihi. Nah gitu ya, bahkan akan melebihi, dan itulah yang disebut berkah. Harta yang ada itu Allah berkahi dan Allah tambah. Harta berkah jemaah sekalian, nggak harus harta itu banyak melimpah, nggak harus. Ya mungkin hartanya biasa-biasa saja, ya walaupun ada itu biasa-biasa saja, namun ternyata harta tersebut nggak cepat habis jemaah sekalian. Dipergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, sehingga kita tetap sehat, kemudian kita tetap mendapatkan afiah, terhindar dari musibah. Kemudian harta tersebut bisa selalu mengingatkan kita untuk sedekah lagi, dan ibadah lagi dan lagi, terus seperti itu ya mas sekalian. Itulah keberkahan yang ada, ya. Dan juga ternyata anak kita juga diberkahi karena hartanya berkah. Kemudian anak-anak kita, keluarga kita juga diberkahi oleh Allah. Ya ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah dan menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan keberkahan itu yang memberikan hanya Allah jemaah sekalian. Ya, walaupun harta seorang itu sederhana, biasa saja, bersahaja hidup, tapi kalau harta itu diberkahi oleh Allah, maka bisa jadi dia akan selalu cukup dan tidak pernah kurang. Walaupun juga nggak berkelimpahan, nggak harus berkelimpahan. Jadi sabda Nabi mulia ini jemaah sekalian itu sesuai dengan firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghapus riba. Maksudnya Allah akan menghapus riba dan juga mengembangkan sedekah. Jadi dibalik ya mas sekalian. Allah yang bilang Allah akan menghapus dan menghilangkan, memusnahkan riba. Riba asalnya memang bertambah ya mas sekalian. Asalnya memang bertambah. Alam yang bertambah itu kan banyak ya mas sekalian. Tapi ternyata akhirnya lama-kelamaan Allah akan habiskan sedikit demi sedikit. Allah musnahkan. Ya, dengan cara apapun ya mas sekalian. Dengan cara apapun Allah bisa musnahkan. Nah, sedangkan Allah bilang Allah akan mengembangkan sedekah. Walaupun asalnya itu terkurangi, tapi ternyata Allah akan mengembangkan. Di dunia dengan diberkahi, dikasih pintu rezeki, dan di akhirat ternyata seperti nanti kita akan jelaskan, sedekah kita jemaah sekalian itu nanti akan dikembangkan oleh Allah. Jangan sangka jemaah sekalian sedekah kita mungkin sepotong kue. Itu nanti kita temui di sisi Allah hanya sepotong kue saja, tidak jemaah sekalian. Tapi akan
kita jumpai pahalanya lebih besar bisa jadi daripada gunung. Ya, tapi tentu saja dengan syarat sedekah kita harus dari ikhlas dan dari harta yang halal dan thayyib. Ya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ternyata bersedekah itu bisa mempengaruhi baik dan buruknya hati kita. Maksudnya orang yang nggak sedekah bisa jadi ya jemaah sekalian hatinya selama ini kurang baik, keras hatinya, susah dinasehati, cuek-cuek saja kalau berbuat maksiat, itu hati yang keras ya jemaah sekalian. Dan kalau seorang ingin melunakkan hatinya itu bisa dengan cara sedekah. Suatu ketika jemaah sekalian ada riwayat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang yang ngadu bahwasanya hatinya sedang keras. Wah hatinya keras pak. Orang itu bisa jadi merasa Pak, hati itu sedang keras, kasar sama orang lain, gak bisa berakhlak baik, ngomongnya itu ya jorok, kotor Pak. Kalau dinasihati malah lebih galak daripada yang nasihatin. Kalau lagi berbuat maksiat gak merasa takut ya mas sekalian, ya gak merasa takut dan lain-lain ya. Pokoknya yang dilakukan, dan kalau sholat gak pernah khusyuk, itu tanda hati keras ya mas sekalian. Kemudian kalau ada orang lain terkena musibah, saudara sendiri baca berita di Palestina, di Sudan dan di lain, biasa aja Pak. Yang penting saya lah. Jadi nggak terketuk hatinya ingin membantu atau mendoakan. Nah itu termasuk hati yang keras ya Pak sekalian. Nah dia ngadu pada Nabi tentang hatinya yang keras. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza aradta talyina qalbika fa'at'imil miskina wamsah ala ra'sil yatim." Kalau kamu hendak melunakkan, melembutkan hatimu, maka sedekahlah makan kepada orang miskin, Pak. Sedekah kepada orang miskin dan juga usaplah kepala anak yatim. Kalau ada orang miskin kita sedekah, Pak. Kita punya rasa sayang pada orang miskin. Dengan sedekah itu akan timbul rasa cinta, sayang, Pak. Bersyukur pada Allah dan hatinya lama-lama lembut, Pak. Kemudian kalau lihat anak yatim, ya walaupun nakal, Pak, ya jangan kalau ditabok, Pak. Nakal banget sih kamu di masjid rame, enggak begitu ya mas ya. Kasihan amat, sholat di masjid jangan rame ya. Nasihat Pak, sambil nasihat jangan ya, ini kasih duitnya. Ya bisa begitu Pak. Nih besok sholat jangan rame ya, kasih duit berapa ribu gitu. Lembut hati kita jamaah sekalian. Lembut dan dia tetap mau ke masjid. Tuh berapa ibadah tuh. Melunakkan hati juga termasuk ibadah. Kemudian kita sedekah dan sayang pada anak yatim, kemudian kita dakwah dia, oh pahalanya berlipat-lipat ya mas sekalian. Ya, tapi yang namanya anak yatim itu maksudnya siapa ya mas? Anak yatim itu orang yang kehilangan ayahnya dalam keadaan belum balik. Kalau balik kayak antum gimana? Orang yatim namanya. Nggak ada. Jadi bukan yatim lagi ya mas sekalian. Apalagi disebut saya yatim piatu kasih saya dong, udah gede ya mas sekalian. Nggak bisa. Kemudian yang berikutnya ternyata sedekah itu bisa berpengaruh pada kesembuhan penyakit seseorang dengan izin Allah. Siapa saja yang merasa dirinya sakit atau keluarganya sakit ya mas sekalian, selain pengobatan yang disyariatkan lain, ternyata ada pengobatan disyariatkan berupa sedekah yang dianjurkan Nabi. Ya, kemungkinan kita pengobatan yang lain mahal Pak, puluhan bahkan ratusan juta dan kita nggak mampu. Ya sudahlah, nggak harus berobat begitu. Karena hukum berobat kemarin apa Pak, jemaah sekalian? Kalau orang sakit berobat hukumnya wajib atau sunnah atau boleh Pak? Atau haram? Ulama beda-beda. Kalau mayoritas ulama berkata hukum berobat tidak wajib. Hukum berobat tidak wajib. Ini mayoritas ulama. Artinya dia tidak berobat ya sudah dengan cara pengobatan yang sudah dikasih tahu Nabi. Nah kita bisa aja mas sekalian melakukan sedekah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu mardhakum bisedekah." Jadi obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara sedekah. Cari orang miskin ya mas sekalian di daerah kita yang terdekat, kasih dia makanan berupa nasi jadi gitu, atau berupa beras, atau berupa duit, atau berupa pakaian ya mas sekalian. Atau berupa apa kayak gitu. Contohnya anaknya dibayarin SPP-nya, ya, hutangnya dibayar, itu sedekah ya mas sekalian. Misalnya, dan nggak harus besar, nggak harus besar.
Yang penting kita sedekah dengan niat lillah pertama, dan kedua adalah untuk kesembuhan penyakit kita. Boleh niat demikian. Allah menyembuhkan. Dan insya Allah kalau Nabi sudah bilang berobatlah atau obatilah orang sakit kalian dengan sedekah, itu ada efeknya ya mas sekalian. Ada efeknya. Jadi seperti itu aja mas sekalian. Karena ada kisah ya mas sekalian. Al-Imam Ibnul Mubarak dalam kitab beliau, kitab hadis beliau meriwayatkan pernah ada seorang laki-laki yang mengalami sakit di lututnya, luka di lututnya tuh nggak sembuh-sembuh, susah. Dia mungkin ini bukan berarti diam-diam aja, nggak sembuh-sembuh jamaah sekalian. Nah ternyata dia bersedekah dengan cara dia menggali sumur di tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah airnya mengalir dimanfaatkan orang, ternyata dia malah sembuh ya mas sekalian dari penyakit luka di lututnya itu dengan izin Allah. Itu memang bukan mukjizat ya mas sekalian, tapi itu adalah janji dari Allah bagi orang yang memperbaiki dan meluruskan niat saat dia sedekah. Boleh ya mas sekalian. Dan kisah tentang sembuhnya orang dengan izin Allah dari penyakit-penyakit itu banyak Pak, dikisahkan oleh para ulama. Nah, tinggal kita yang yakini ya, untuk bisa melakukannya. Kecuali satu penyakit yang nggak akan sembuh, mati Pak. Ya sudah, kalau memang takdirnya sembuh, nah Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi memberikan ilham pada kita untuk bersedekah. Jadi seperti itu ya mas. Boleh juga sedekah untuk hewan, nggak apa-apa Pak. Baik pokoknya pada makhluk Allah. Mungkin kita melihat ada burung yang kehausan gitu ya, burung yang kelaparan, atau mohon maaf binatang yang haram seperti guguk gitu ya, nggak apa-apa kita sedekah, berikan ayam, kita niatkan untuk karena Allah, untuk kesembuhan keluarga saya, ibu saya, ayah saya, anak saya, bisa jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, ternyata dengan sedekah ini akan melapangkan hati kita, akan semakin melapangkan hati kita dan juga membahagiakan kita jemaah sekalian. Dalam hati itu ada kebahagiaan dan ketenangan jiwa yang nggak didapat oleh orang yang nggak sedekah. Coba saja jemaah sekalian, coba saja. Apalagi dengan kita sedekah, ya kita melihat kebahagiaan orang yang kita sedekahi. Duh, terima kasih ya Pak, masya Allah. Dari pagi saya belum dapat makan Pak, belum laku nih barang, saya udah makan belum, saya juga belum makan, terima kasih. Hati itu bahagia Pak. Itu dirasakan oleh orang kafir sekalipun Pak. Dan apalagi kita sebagai orang beriman ya. Jemaah sekalian, tentang hal ini ternyata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu gambaran, perumpamaan tentang orang yang sedekah dan yang pelit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul bakhili wal munfiqi kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min sadayaihima ila taraqihima." Perumpamaan orang yang bakhil dan yang bersedekah seperti dua orang yang memakai jubah dari besi Pak. Bayangin, orang memakai jubah dari besi yang hanya sampai sini Pak. Pakai jubah dari besi gitu ya, yang ternyata sampai sini Pak, nggak sampai bawah, sampai sini, sampai susunya gitu ya. Sadaya itu udah sampai apa? Puting susunya sampai sini doang. Seperti itu. Jadi dari sini sampai sini lah. Fa'amal munfiqu fala yunfiqu illa sabighat aw waffarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu aw ta'fu asaruhu. Adapun orang yang mau sedekah jemaah sekalian, sama-sama yang pelit punya baju jubah sampai sini, yang bersedekah sampai di sini. Nah, adapun orang yang bersedekah, ketika dia mau bersedekah atau setiap kali dia bersedekah jemaah sekalian, maka jubah tersebut itu malah longgar dan juga malah menurun jemaah sekalian. Ya, longgar dari kulitnya, kemudian yang di bawah, yang di atas itu malah menurun gitu jemaah sekalian, sehingga menutupi seluruh anggota tubuhnya, yang kecuali kepala maksudnya. Jadi yang di bawah itu malah ketutup semua Pak. Tangannya itu ini langsungnya begini Pak, langsung melonggar, terus memanjang ke sini jemaah sekalian. Terus yang di sini asalnya begini, itu malah melonggar kemudian sampai bawah, memanjang.
Jadi melonggar dan memanjang di setiap bolongan, sini, 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 sama sini jamaah sekalian. Wa amal bakhilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa lasiqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Adapun orang yang pelit, ya, maka setiap kali dia hendak bersedekah, maka setiap lubang, setiap bolongan yang ada di jubah itu, di sininya, di sininya, di sininya, di sininya, ternyata jamaah sekalian semakin nempel, semakin apa? Semakin mengeras, apa namanya, Pak? Semakin menjepit gitu ya, semakin menjepit. Ya, dia hendak meluaskannya maka tidak luas. Dia hendak meluaskannya, melonggarkannya, ternyata nggak sampai longgar. Jadi terjepit. Artinya jamaah sekalian, orang yang rajin sedekah, setiap kali sedekah itu akan semakin melapangkan hatinya, melapangkan dadanya, kemudian menenangkan hatinya. Nah, orang yang pelit, dia sebenarnya dalam hati pengen Pak sedekah, tapi ternyata ketika dia pelit mikir, nanti buat ini deh, akhirnya nggak jadi Pak. Setiap dia mengeluarinnya berat, nggak bisa. Jadi dia tidak sampai bisa mengeluarkannya. Maka berbahagialah jemaah sekalian bagi orang yang walaupun sedekahnya sedikit, tapi dia sering Pak keluar terus, keluar. Nah, maka berbahagialah karena Allah yang memberikan kita kemudahan jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, ternyata sedekah itu bisa membersihkan dan mensucikan harta kita. Kita nggak tahu, bisa jadi harta yang kita dapati ini ada subhatnya jemaah sekalian. Nah, sedekah itu ternyata bisa membersihkannya. Rasulullah SAW pernah menasihati para pedagang, para pebisnis juga gitu ya. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya ma'syarat tujjar inna hadzal bai'a yahduruhul lahu wal halifu fasubuhu bis shadaqah. Wahai para pedagang, wahai para pebisnis, wahai para pedagang online, offline juga sama aja Pak. Sesungguhnya profesi perdagangan ini, perniagaan, sering ya seseorang mencampurinya dengan kata-kata yang sia-sia dan sumpah-sumpah. Pedagang dikit-dikit sumpah, pedagang dikit-dikit berkata-kata yang sia-sia. Kata-katanya sia-sia Pak, nggak mutu kalau dia ngomong gitu. Ya, kadang-kadang juga kata-kata yang ngomongin lawan jenis lah, itu kan kata-kata lagun lah, kata-kata sia-sia dan lain-lain. Maka kata Nabi, campurilah perdagangan kalian dengan sedekah. Ya, atau kalau sumpah-sumpah tujuannya agar apa? Agar bisa ya melariskan dagangannya. Kadang juga kalau sekarang ya para pedagang online misalnya atau offline, ternyata barang yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan speknya atau gambarnya Pak. Gambarnya tampak cakep, bagus, namun ternyata nggak sesuai. Ini jamaah sekalian, kalau memang nggak ada sengaja, ya niatnya nggak ada sengaja, gitu ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka perbanyaklah sedekah. Ya, hal-hal seperti itu adalah hal yang tidak baik, itu bisa membersihkan harta kita dengan cara sedekah. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, siapa saja yang ingin mendapatkan doa dari malaikat, maka bersedekahlah setiap hari. Karena kata Nabi SAW, tidak ada suatu pagi yang dialami oleh seseorang melainkan di waktu pagi itu ada dua malaikat. Setiap matahari terbit Pak, pas matahari terbit berbarengan dengan ada dua malaikat yang selalu berdoa. Satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang mau infak sedekah. Kasih ganti Pak. Ya, namanya ganti kan udah hilang, bukan hilang Pak, udah berkurang, nanti akan Allah ganti Pak. Gantinya bisa berlipat-lipat. Duitnya balik, kesehatannya balik Pak, hartanya juga nggak cepat habis, hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kerusakan pada orang yang menahan hartanya, tidak mau zakat, nggak mau nafkahi keluarganya. Nah jamaah sekalian, nah yang kedua, malaikat mendoain setiap orang yang menahan hartanya dari hal yang wajib,
nggak mau nafkahin keluarganya misalnya, nggak mau zakat, ya, nggak mau melakukan, nggak mau mengeluarkan hartanya untuk perkara yang wajib, nggak mau nafkahi selain anak istrinya, nggak mau menafkahi siapa? Orang tuanya misalnya. Maka saat itu ya mas sekali karena doa itu tadi, ya Allah berikanlah kerusakan pada orang yang menahan hartanya. Adapun orang yang tidak mau sedekah sunnah, namanya sedekah sunnah kan kalau nggak dikeluarkan nggak dosa, maka dia tidak mendapatkan doa malaikat ini, enggak. Karena yang mendapatkan kerusakan itu adalah dia yang menahan ya hak yang wajib bagi dia dari hartanya itu. Adapun menahan dari yang sunnah itu tidak dapat doa buruk malaikat ini. Dia nggak dapat doa buruk, tapi juga nggak dapat doa baik, Pak. Karena dia nggak sedekah. Nah, kalau mau sedekah, sedekahlah. Kalau mau dapat doa baik, sedekahlah setiap hari. Nah, walaupun malaikat doainya di pagi hari, Pak, bukan berarti ada sedekah subuh. Jadi mengkhususkan sedekah di waktu subuh tok, enggak. Jelas itu jamaah sekalian itu berputar 24 jam. Antum bisa sedekahnya malam, kena doanya malaikat. Antum sore, siang, kena doa malaikat jamaah sekalian. Yang jelas di hari 24 jam itu jamaah sekalian itu kena doanya malaikat. Adapun pengkhususan waktu sedekah subuh, dalilnya itu hadisnya tidak menunjukkan sedekahnya di apa? Di saat subuh saja, tapi pokoknya di hari itu jamaah sekalian dan malam itu. Jadi demikian. Kemudian jamaah sekalian, ternyata sedekah yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ini untuk membeli keselamatan jamaah sekalian. Dan membeli surga kita itu ternyata cicilannya masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kaflingan di dunia, Pak, itu kan tertentu, Pak. Gede, Pak. Tapi ternyata membeli kaflingan di surga, membeli keselamatan di akhirat, ternyata sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gak dijatah harus sekian, enggak. Nah, itulah sedekah jamaah sekalian. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nari walau bisyaqqi tamratin falyaf'al." Siapa saja dari kalian yang mampu menjaga dirinya dari panasnya neraka jahanam, panasnya neraka walaupun dengan bersedekah separuh butir kurma. Separuh butir kurma, maka lakukanlah. Kalau bisa sedekah hanya 500 rupiah, 1000 rupiah, lakukanlah. Karena yang demikian itu jamaah sekalian bisa menjaga kita dari neraka. Gambarannya jamaah sekalian sama seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Ternyata Nabi Yahya pernah mengadakan tablik akbar di kalangan Bani Israel di Baitul Maqdis, menjelaskan 5 perintah Allah. Ya, nah ternyata salah satu perintahnya adalah sedekah jamaah sekalian. Seperti itu. Perintahnya adalah sedekah. Nah, Nabi Yahya memberikan perumpamaan, ya, gambaran sedekah adalah gambaran seperti orang yang diikat oleh musuh. Diikat tubuhnya jamaah sekalian, ingin dieksekusi mati. Sudah sampai di tempat eksekusi, kemudian dia berkata, "Maukah kalian saya tebusi? Maukah kalian menyelamatkan saya? Ya, maukah kalian istilahnya membatalkan hukuman eksekusi mati saya dengan cara saya bersedekah sesuai kemampuan saya?" Akhirnya karena diterima, akhirnya sudah dia tidak jadi dieksekusi mati jamaah sekalian. Dia sedekah, dia mau menebusi dirinya sesuai dengan kemampuannya dia, sedikit dan banyak. Ya, sedikit dibebaskan, banyak juga dibebaskan. Nah, seperti itulah jamaah sekalian, seseorang bisa membebaskan dirinya dari neraka dengan sedekah. Berarti kalau kita banyak sedekah jamaah sekalian, kita tidak hanya mendapatkan kebaikan duniawi, tapi ternyata kebaikan ukhrawi itu akan semakin besar. Jadi chance kita jamaah sekalian, peluang kita untuk selamat dari neraka itu terbuka luas jamaah sekalian. Mungkin kita dari sisi yang lain banyak dosa karena berbuat ini dan itu, tapi dengan kita rajin sedekah bisa jamaah sekalian. Sambil yang lain juga dihindari, ditobati, semakin besar lagi peluang kita masuk surga, selamat dari neraka.
Dan sedekah jamaah sekalian itu adalah termasuk bukti keimanan kita jujur kepada Allah. Karena Nabi bersabda was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Burhan itu adalah bukti jujurnya keimanan seseorang. Ya, seorang yang jujur keimanan dia akan sedekah, dia akan mengeluarkan hartanya untuk Islam. Dan orang yang di dalamnya ada penyakit kemunafikan dan ragu-ragu, dia nggak akan mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan dan kepentingan Islam. Nggak mau, nggak sudi dia. Karena orang munafik dalam hatinya itu, dia nggak suka dengan Islam. Buat apa saya mengeluarkan sesuatu yang manfaat buat Islam? Nggak mau. Nah, ketika ada orang yang mau mengeluarkan untuk manfaat dan rutin lagi, dan dengan hati yang lapang, ikhlas karena Allah, ini berarti menunjukkan keimanan kita jujur. Nah, kejujuran iman ini harus dipupuk, Pak, dengan sering sedekah. Agar kita mati itu benar-benar membawa iman. Allahu a'lam bishawab. Dan kalau bisa jamaah sekalian, sedekah itu dalam kondisi samar. Karena sedekah yang samar itu adalah sedekah yang bisa membuat kita mendapatkan naungan di sisi Allah. Intinya semua sedekah bisa mendapatkan naungan, jemaah sekalian. Ya, karena Nabi kita SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang itu akan berada di naungan sedekahnya. Kita pernah sedekah ini, semuanya nanti akan Allah wujudkan menjadi naungan. Ya. Sampai kapan ya Mas sekalian dinaungi? Sampai ada keputusan dari Allah di antara umat manusia yang ke surga, yang ke neraka. Dan nunggu keputusan itu lama, Pak. Enggak sebentar. Sambil nunggu ternyata kita dapat tempat yang nyaman, nggak ngelihat matahari. Kalau nggak ngelihat matahari nggak kepanasan. Kalau nggak kepanasan berarti nggak berkeringat. Kalau nggak berkeringat berarti nggak merasakan banjir keringatnya. Nggak ya Mas sekalian. Di sana dia mungkin melihat orang-orang yang lain yang mendapatkan kesulitan gitu tadi. Udah kelaparan, kehausan, ketakutan, Pak, kepanasan juga. Aduh, campur aduk ya Mas sekalian. Dan itu mereka sendirian. Ya, na'udzubillah. Ternyata nggak rugi orang yang pernah sedekah. Ya, nggak rugi orang yang pernah sedekah. Dan terakhir, ternyata sedekah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah itu bisa menyejukkan dan mendinginkan alam kubur. Alam kubur yang dialami oleh setiap orang itu panas ya Mas, nggak dingin. Ternyata yang menyejukkan itu adalah sedekah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya innas sadaqata latudfi'u an ahlil kuburi harroha. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya alam kubur dari penghuni-penghuninya. Alam kubur itu gelap, alam kubur itu sempit jemaah sekalian. Ternyata untuk bisa meneranginya, kemudian untuk bisa meluaskannya dan juga menyejukkannya adalah dengan sedekah. Luar biasa jemaah sekalian. Kalau sudah demikian ini, kenapa kita tidak sedekah setiap hari? Setiap hari, Pak. Walaupun mungkin kita nggak setiap hari ke masjid, nggak setiap hari ketemu orang fakir jemaah sekalian. Paling tidak, ya kita setiap hari ada celengan di rumah, ada ada celengan gitu, ada tempat yang kita bisa naruh duit setiap hari 1.000, 2.000, 500 misalnya. Nanti mungkin dibuka di akhir bulan, ya, dan lalu kita kasih kepada fakir miskin. Kita niatkan saja, Pak. Karena kalau kita mungkin ngasih cuma 2.000, mungkin orang fakir juga buat apa 2.000 di zaman sekarang. Gitu Pak, kita niatkan sedekah untuk setiap hari sedekah. Nah, berarti konsekuensinya kalau kita buka ternyata banyak 200.000 misalnya Pak, contoh. Lumayan nih, jangan nanti buat jajan, buat belanja jangan sekalian. Kalau diniati dari awal nggak akan saya ambil, tapi buat fakir atau buat apapun kepentingan Islam, ya sudah, walaupun banyak bikin antum ngiler, antum belanjanya udah cekak nih, ada akhir bulan, ya ada uang, jangan diambil. Jangan. Kalau antum bukan termasuk orang yang fakir, kecuali kalau antum sendiri yang fakir memberikan boleh nggak apa-apa jemaah sekalian. Nah jadi demikian, insya Allah dengan begitu akan dihitung kita sedekah setiap hari, dan setiap kita sedekah dapat doanya malaikat. Luar biasa Pak.
Kalau malaikat yang doa, pasti dikabulkan ya mas sekalian. Nah, ternyata keutamaan begitu banyak yang sudah kita sebutkan dan yang belum kita sebutkan. Itu bisa kita dapatkan kalau kita melakukan sedekah dengan adab-adabnya. Adab yang pertama jamaah sekalian adalah al-ikhlasu fiha, yaitu ikhlas di dalam sedekah. Jadi kalau kita sedekah jamaah sekalian, jangan mengharapkan duniawi saja, jangan mengharapkan ya apa jamaah sekalian manfaat duniawi saja, tidak. Tapi kita niatkan dalam sedekah mencari ridho, rahmat, surga Allah, dan niatkan untuk bisa membeli keselamatan kita di akhirat kelak. Ya lewat ridho Allah itu kita bisa selamat di akhirat. Ya, jadi seperti itu ya mas sekalian. Baik sedekah yang wajib yaitu zakat maupun sedekah yang sunnah. Karena tanpa ikhlas Pak, itu akan membatalkan sedekah, akan menggugurkan pahalanya, sama seperti orang yang nggak beramal sama sekali, sama seperti orang yang nggak sedekah sama sekali. Sebagian orang ada yang sedekah itu riak Pak, riak pamer gitu ya, ya dia nampakkan itu supaya orang lain apa namanya, supaya orang lain lihat dia sedekah. Akhirnya ada udang di balik batu Pak, ya ada udang di balik batu agar dia dipuji, diberikan gelar sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang soleh, dipuji pokoknya. Ya karena setiap orang senang pujian Pak. Kalau memang niatnya begitu, maka saat itu dia sama seperti nggak sedekah sama sekali. Di akhirat dia nggak dapat pahala apa-apa. Zong Pak, walaupun sedekahnya gede. Ya. Dan orang yang seperti ini adalah ternyata orang yang pertama kali masuk neraka nanti di hari kiamat. Ya donatur-donatur yang nggak ikhlas itu. Gitu. Makanya jemaah sekalian, kalau antum diberikan keluasan rezeki dan jadi donatur, jadilah donatur yang ikhlas. Jadi seperti itu, karena Nabi SAW bersabda, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati salasah. Jadi orang pertama kali, manusia pertama kali yang neraka dinyalakan untuk mereka di hari kiamat adalah 3 orang. Maksudnya bukan berarti sebelum itu neraka nggak nyala Pak. Bahkan ketika baru pertama kali diciptakan, neraka itu sudah nyala. Nyalanya itu berwarna hitam selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun berwarna merah selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun berwarna merah, berubah warnanya api neraka itu berwarna menjadi putih. 1000 tahun putih Pak. Setelah itu 1000 tahun putih, nah saat itu berubah menjadi hitam. Dan sekarang ini neraka berwarna hitam kata Nabi. Nah artinya dengan dimasukkannya 3 orang ini pertama kali di hari kiamat masuk neraka, itu akan semakin tambah nyalanya neraka. Nauzubillah. Dan ternyata nanti akan didatangkan salah satunya adalah mutasaddiq, donatur. Ya para donatur ya mas sekalian. Ya orang-orang yang pernah donatur dan dia ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan terhadap harta yang sudah saya berikan? Oh saya sedekah di jalanmu ya Allah, saya sedekah ini dan itu. Setiap kali ada yang membutuhkan sedekah, saya masuk di dalamnya karenamu ya Allah. Karenamu. Terus Allah bilang, kadzabta, kamu dusta, innama tasaddaqta liqala jawadun faqad qil. Dusta kamu. Kalau Allah ngomong dusta itu udah vonis Pak. Vonis itu pasti. Ya. Jadi udah hakim yang agung, yang paling agung. Nggak ada hakim lagi Pak. Kalau di dunia kan hakimnya ada hakim, anggota, ketua. Ini hakim agung Pak, satu-satunya. Dusta kamu. Sesungguhnya kamu sedekah hanyalah agar disebut sebagai jawad, yaitu dermawan. Ya, dan sudah dapat kamu gelar tersebut, sudah dipuji Pak. Itu kan pujian Pak. Nah demikian. Ada lagi yang di dunia disebut pahlawan. Pahlawan sehingga dianggap sebagai syahid, syuhada. Namun ternyata di sisi Allah ungkap dusta kamu supaya disebut sebagai pemberani. Ada lagi satu Pak Ustadz. Ustadz dengan orang yang berilmu, belajar Quran, belajar ilmu agama supaya disebut sebagai alim, dan sudah disebut. Akhirnya semuanya Pak Ustadz, donatur dan juga pahlawan, neraka semua Pak. Tapi kalau nggak ikhlas. Jadi masing-masing ya mas. Intinya nggak hanya ibadah ini saja. Semua ibadah jemaah sekalian ada potensi kalau nggak ikhlas kita masuk neraka, naudzubillah. Summa naudzubillah.
Harus jaga jamaah sekalian niat kita. Hadirkan hati saya ini niatnya apa? Setiap kali sedekah gitu ya. Nah, loh belum azan juga. Kurang 5. Satu lagi ya. Adab yang kedua, ta'allumul wajib alaihi fiha. Kita pelajari jamaah sekalian, adab yang kedua pelajari hal-hal yang wajib di dalam sedekah kita. Mempelajari hal-hal yang wajib bagi kita di dalam sedekah. Ya, seorang muslim harus mempelajari jamaah sekalian sedekah-sedekah yang wajib. Artinya mempelajari fikih zakat, hukum-hukum terkait zakat. Ya. Karena dengan seorang muslim belajar fikih zakat itu akan banyak faedahnya. Dia bisa tahu harta apa saja yang wajib dizakati. Dia akan tahu nilainya berapa kalau dikuruskan rupiah. Dia akan tahu jamaah sekalian besarannya berapa, kapan dia harus mengeluarkan zakat, kepada siapa juga jamaah sekalian, harta yang dikeluarkan berupa apa gitu. Ternyata dia akan tahu semua jamaah sekalian. Itu adalah kewajiban. Kalau seorang wajib zakat, ya orang kaya, berarti dia wajib belajar fikih zakat, Pak. Bukan sunnah-sunnah, wajib. Dan wasilah menuntut ilmu di zaman sekarang tidaklah susah mudah. Buku sudah banyak di internet, dijual juga banyak. Kemudian ustadz juga banyak yang ngerti. Tinggal ditanya ya mas kalian, atau telepon, atau mungkin bertanya dan lain-lain. Atau hadir di kajian fikih zakat, atau dengar YouTube tentang fikih zakat ya mas kalian, silakan. Ya jelas mau atau tidak gitu saja. Jadi jangan sampai seorang yang tidak ngerti menganggap dirinya nggak wajib zakat padahal sudah wajib. Atau sama saja Pak, yang kurang tepatnya, yang salah, dia merasa dirinya sudah wajib zakat padahal nggak wajib Pak. Karena ada sebagian orang yang menganggap pakaian yang dipakai, rumah yang ditempati, mobil yang dipakai itu ada zakatnya. Ini kan kebodohan jamaah sekalian. Kebodohan itu termasuk kekeliruan dari menurut para imam 4 mazhab jamaah sekalian, menganggap setiap bulan itu ada zakat profesi dan itu wajib hukumnya. Dan itu adalah kekeliruan dan tidak pernah dibahas oleh para ulama 4 mazhab dalam kitab-kitab fikihnya. Itu hanya ada pendapat itu belakangan. Ya, maka saat itu jangan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya nggak usah kita apa? Ya memperhatikan hal itu, nggak wajib. Ya, kita katakanlah gajiannya 5 juta, kebutuhan sebulan 3 juta misalnya Pak ya, kebutuhan sebulan 3 juta, sisanya berapa? 2 juta. Nah 2 juta nggak ada zakat Pak, 2 juta nggak ada zakat. Nah 2 juta itu akan bisa jadi zakat kalau dikumpulkan, ditabungkan terus sehingga ditabung-tabung sehingga ya senilai 85 gram emas. Loh berapa 85 gram emas? 240 lebih Pak, 85 200 kira-kira berapa? 85 ya, kalau misalnya 3 juta harganya ya mas, ya kira-kira itulah 250 juta, 255 kurang lebih ya, sekitar 255. Barulah saat itu kita sudah memenuhi satu syarat, yaitu nisab. Tapi belum terpenuhi syarat wajib yang lain, yaitu haul. Duh, gitu Pak. Itulah mudahnya zakat. Sudah dapat ngumpulin berapa? 255 atau yang senilai 85 gram emas itu. Itu saja nggak langsung wajib zakat Pak. Syariat kita mewajibkannya kalau sudah memenuhi syarat haul. Tunggu dulu setahun. Berarti kita harus nyatet Pak. Kita harus ingatkan diri kita, catat di sini supaya nanti kalau sudah wajib kita nggak lupa gitu ya. Urusan dunia aja bisa ketat Pak kita ya. Catatan kita lengkap, ketat, beberapa tahun lalu ada kita. Masa untuk satu perkara saja yang sangat mudah kita nggak nyatet. Seperti itu ya mas sekalian. Ya, harus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Maka antum kalau memiliki mental kaya, belajar fikih zakat. Wah saya belum kaya sih sekarang, tapi belajar dulu nanti Allah akan memberikan saya kekayaan. Gitu aja berbaik sangka Pak. Wah ternyata pas nanti kaya betul,
Antum ngerti zakat, wah nggak boleh saya tahan, keluarin. Plus karena selagi antum belum jadi kaya, ya harus punya mental kaya dari sekarang dengan cara kita rajin sedekah sunnah. Nanti kalau sudah kaya betul, sedekah wajibnya udah nggak berat. Wallahu a'lam. Sudah. Oh, monggo silakan. Bapak itu aja. Monggo Pak, biar yang imam. Nah, yang hadzan ya, yang komat ya. Silakan. Enggak di sini, Pak. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الوسيلة والفضيلة لا شريك له رضيت بالله ربا. Ya, barangkali di antara jamaah yang mau bertanya, silakan.
kalau kita bertimbang ke beliau, tapi dianya itu makan haji, kita boleh ya. Iya. Atau berarti orang-orang sakit jiwa ada. Kalau apa? Sakit jiwa. Baik. Jadi jemaah sekalian, sedekah itu apalagi sedekah sunnah itu bebas, nggak ada aturannya. Maksudnya nggak ada aturan juga. Aturannya bebas. Ya, nggak ketat seperti sedekah wajib itu zakat. Nah, kalau itu hanya sedekah sunnah, orang kafir pun boleh kita kasih, hewan pun boleh. Nah, kalau orang kafir saja boleh, Pak. Muslim yang maksiat dengan dia buka aurat boleh, Pak, lebih boleh, nggak masalah. Atau dia termasuk orang yang ODGJ, nggak apa-apa. Ya karena kita lihat ODGJ dia mungkin nggak makan, ya sudah kita kasih. Ya, jadi barangkali dengan begitu dia malah sembuh dari sakitnya. Wah, ya Allah saya disayangi ya. Jangan lupa ibadah ya, ikut sholat. Dia ingat dulu saya pernah ibadah gini, akhirnya sembuh, Pak. Nah, karena nasihat baik, masya Allah. Jangan remehkan kebaikan itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ada hewan, ya itu sedekah juga. Bisa jadi sedekah kalau kita niatkan. Maka antum kalau punya hewan piaraan di rumah, burung, ikan, ayam, mentok gitu ya, atau lain-lain, antum kasih makan dengan niat sedekah pada hewan, dapat pahala aja mas sekalian. Gitu Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sedekah wajib ketat, atau masih zakatnya, zakat fitri, zakat mal, kalau orang kafir nggak boleh. Tapi kalau muslim dia yang penting dia masih muslim boleh, Pak. Walaupun tetap diutamakan muslim yang untuk sedekah, Pak ya. Muslim yang taat, muslim yang muti', yang taat pada Allah. Karena dengan kita ngasih sedekah, sedekah kita itu untuk membantu ketaatan dia pada Allah. Ya, jadi seperti itu. Ngasih sedekah dan zakat pada muslim yang fasik boleh atau tidak? Ya boleh kalau memang yang taat tidak ada, nggak masalah. Barangkali dengan demikian itu membuat dia lunak hatinya, kemudian tobat kepada Allah. Syukur-syukur kita tambahin. Jangan lupa ya, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, jangan sampai kita jadi orang miskin, fakir dunia akhirat. Orang kalau dikasih, Pak, itu dia lagi melunak, Pak, kepada kita. Dan dia berkata iya gitu. Tapi kalau kita nggak ngasih sedekah, kita ceramah sama dia, Pak, siapa sih lo? Gitu. Nggak diterima aja mas sekalian. Ngurusin orang gitu. Tapi kalau kita kasih sedekah, jangan lupa sholat masnya. Jangan pernah lalai dari sholat. Hidup kita nggak lama mas. Santai-santai. Ya banyak-banyak tobat. Kalau bisa cari profesi lain. Jangan ngamen ya mas. Kasih 5.000. Kalau ngamen jangan Pak. Kalau misalnya yang haram, yang inilah, yang lain lah intinya. Kalau bisa sedekah, kalau bisa nih, ibu punya baju nggak yang nutup aurat, sekalian kasih. Karena sedekah kan nggak harus duit, bisa juga dengan pakaian. Karena bisa jadi dia miskin itu nggak buka aurat karena memang nggak punya baju, memang nggak mampu. Dan saat ketika itu kita tidak boleh suudzon kepada dia, berburuk sangka. Barangkali saja dia nggak punya baju, nggak mampu. Yang mampu bagi dia adalah makan, Pak, bagi dia. Nah disinilah pentingnya orang-orang yang kaya diberi keluasan untuk baik dengan dia, gitu. Luar biasa aja mas sekalian. Melunakkan hati itu mudah sebenarnya. Datang pada orang fakir, kita kasih dia sedekah. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Silakan. Pak. Meniatkan sedekah bagi orang tua kita sampai Pak. Tapi saran saya nggak cuma untuk orang tua pahalanya, tapi buat kita juga. Antum niatkan rame-rame. Jadi sedekah saya lakukan ini, saya serahkan, saya niatkan buat saya, istri-istri saya, kalau punya istri banyak, anak-anak saya, orang tua saya, 2 orang tua saya, kedua mertua saya, atau mertua-mertua saya, kalau mertuanya banyak Pak. Nah, istrinya banyak. Kakek nenek saya dari bapak dan ibu saya. Kalau niatkan semua itu sampai, Pak. Sampai pahala kepada mereka semua dengan besaran yang sama. Begitu aja Mas.
Jelas ya Mas kalian. Jadi demikian, boleh sampai kepada mereka. Allah alam. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah pernah memberi saran, dianjurkan seseorang ketika sedekah diniatkan untuk dirinya dan kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, seluruh Pak. Kalau seluruh berarti apa? Ya seluruh, nggak ada pengecualian. Maka ketika itu pahalanya sama di antara mereka. Kita niatkan buat kita saja, ya pahalanya segitu. Kita niatkan buat seluruh kaum muslimin, masing-masing dapat pahala yang sama. Jadi demikian. Gitu Pak. Lanjut. Silakan. Waalaikumsalam. Nggih. Nggak mau majekin. Iya. Iya. Nggak apa-apa jamaah sekalian, seorang nggak mau pajak itu nggak apa-apa, nggak dosa dia. Kalau bisa lari dari pajak itu lebih baik, kalau tidak membahayakan dan merugikan dia nanti. Tapi kalau dia takut dirugikan, dihalangi dari fasilitas ini dan itu, dikejar-kejar, dijadikan sebagai apa? Buronan karena mengemplang pajak itu misalnya. Kalau para pengusaha, ini khususnya pengusaha, ya maka nggak apa-apa, terpaksa. Niati sabar, lagi nyerahin pajak itu niati sabar, ya dizalimi oleh penguasa sabar, nanti dapat pahala karena kesabaran, bukan sedekah itu, bukan sedekah jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Nah, adapun kita yang bukan pengusaha nggak apa-apa, antum nggak dosa, nggak masalah jemaah sekalian. Cuma nanti antum kalau kalau dihentikan, ditilang, ya antum dapat tambahan lagi. Jadi tilang diambil ya rasain gitu. Resiko gitu. Kalau memang bisa berkelit gitu kemana, ya silakan, nggak apa-apa, nggak dosa ya Mas. Karena yang demikian itu tentu saja adalah ketidakadilan. Ya itulah pemerintah kita ya Mas. Kita mohon pada Allah di waktu-waktu mustajab, semoga pemerintah kita Allah berikan ilham untuk semakin mengurangi kezalimannya berupa pajak itu. Padahal negeri kita negeri kaya gitu ya. Untuk dari kelautannya saja, laut saja, sumber daya alam laut itu saja sudah bisa memenuhi kemakmuran kita ya Mas sekalian. Apalagi ditambah dari tambang itu. Nah, wah, luar biasa kalau dikelola dengan baik. Ya kita dukung ya presiden kita yang sekarang dengan segala kekurangannya, semoga Allah kasih ilham. Nggak rugi doain orang lain ya Mas. Sekali lagi nggak rugi mendoakan hidayah, kebaikan, keberanian ya untuk bisa membela rakyat dan menumpas kezaliman untuk presiden kita dan juga pejabat-pejabat. Nggak rugi, itu sama seperti doain baik kita. Berbalik ke kita sendiri Pak, doa baiknya apa? Karena kita juga baik. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi nggak ada ruginya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan. Ya, selat terakhir. Ya. Iya, artinya kalau sumber daya alam itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, dengan penuh jujur, amanah, dan bertanggung jawab, takut maksiat, takut neraka kalau menyimpangkannya, itu bisa Pak, nggak perlu zakat, nggak perlu apa tadi, pajak kita. Ditambah lagi zakatnya itu dikelola dengan baik, maka insya Allah kita ini kaya Pak. Karena itu adalah warisan dari kafir gitu, warisan dari negeri kafir gitu. Khususnya warisan dari Belanda itu. Pajak-pajak seperti itu. Itu sebenarnya Islam tuh nggak ada di negeri-negeri Islam dari dulu tuh, kekhalifahan manapun, kerajaan manapun nggak ada yang namanya mewajibkan rakyat itu zakat seperti itu. Yang mau makan dizakati.
Ya, tanah punya sendiri tuh mau makan dipajaki, mau zakat lagi. Mau ya udah punya rumah sendiri dipajaki jamaah sekalian dan lain-lain. Sampai persentase pendapatan negara dari pajak berapa jamaah sekalian dibandingkan yang lain? 80% itu isinya pajak. Adapun 20 itu dari SDA dan lain-lain. Semoga nanti Allah balik, insya Allah. Kita doain aja dari orang-orang baik seperti antum yang dekat dengan Allah. Ya nggak rugi jamaah sekalian doakan pemerintah itu, sama sekali nggak rugi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu jamaah sekalian. Barangkali itu saja. Berarti Anwar ada di mana? Haram. Kenapa? Ada kalau Karena jawab apa? ada. Kerja di pajak nggak bagus. Membantu kezaliman pemerintah. Walaupun gajinya besar, tapi nanti di sisi Allah akan ditanya itu. Kamu tuh nggak belajar keharaman? Enggak ya Allah. Kenapa? Nggak sempat ya Allah. Nggak ada alasan ya mas. Nggak boleh ya mas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan keberkahan bagi negeri kita. Semoga kajian kita bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi jemaah sekalian. Dan kekurangannya mohon maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang rajin bersedekah dan berzakat, rajin yang berderma kepada orang lain, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.